Rich people, selamat malam. Selamat datang di Curhat Trader. Hari ini saya bersama Danu. Halo, Danu. Halo. Iya. Ya, kita sambil tunggu yang lain ya. Kita cek dulu apakah suaranya jelas. Oke, kayaknya soundnya oke ya. Kita sambil perhatikan rekan-rekan semua yang komen. Kita tunggu ya sambil kita coba. Hari ini kita pakai tools baru supaya suaranya juga lebih baik. Dan curhat trader kali ini yang pertama nih, kita berdua. Iya. Biasanya sendirian ya. Jadi kalau kalian biasanya juga ngelihat yang suka taruh nomor telepon dan macam-macam tuh kamu ya. Iya, iya. Sekarang langsung nongol. Mantap. Mudah-mudahan suaranya lebih enak kali ini dan ditonton juga buat rich people semuanya makin semangat ya. Iya. Oke, seperti biasa kita akan tunggu sampai pesertanya cukup banyak. Kita berikan injury time 5 menit sambil saya menyapa rekan-rekan siapa saja nih yang hadir di daerah mana nih Pak Rian. Sudah ada. Ya, ada video saya sama Pak Rian Sukatnak, silakan cari di YouTube-nya Astronaci ada. Wah, itu kelihatan juga tuh di situ. Palembang hadir, apa kabar Palembang? Nah, seminggu depan saya daftar CET, mantap Pak Ferdian. Kok ada yang bilang bergema ya? Oke, kok aneh ya? Sebentar. Ya, mudah-mudahan suaranya jadi lebih baik sekarang, tidak bergema lagi. Masih bergema tuh suaranya. Wih, Johor Baru. Kita terbang di Johor Baru ya. Jadi, Danu ini pilot juga nih. Jadi ini ada 2 FAA pilot yang sedang memandu acara live di Curhat Trader. Tapi lucu ya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang ya. Tes. Sambil kita coba benerin dulu suaranya ya. Harusnya sih bagus sih. Itu nggak ada masalah Danu. Coba bukain lagi di sini. Advance audio. Mono aja coba tak. Satunya juga. Enggak, yang ya. Itu nggak usah. Coba ya, kasih. Oke, di close. Di video capture-nya audio inputnya 1 ya tadi. Iya. Oke. Kembalikan ke layarnya. Oke, suaranya oke kan harusnya. Nah, ini yang repot memang agak bergema sih, saya nggak tahu kenapa ya. Harusnya sih tidak. Udah baikan nggak ya suaranya ya? Saya perlu feedback dari teman-teman semua. Mantap. Oke, dari mana aja nih? Ada dari Surabaya, ada dari Cengkareng tentunya, terus Johor. Coba deh sambil gue dengerin ya. Oh, ini saya udah dengerin kok. Suaranya oke sih sebenarnya. Kalau yang nggak oke itu kemungkinan dari suaranya. Mungkin YouTube yang iya.
Mungkin di YouTube yang Pak Gema baca komen belum matiin suaranya. Enggak juga ya. Saya nggak pakai speaker sih, harusnya yang dengerin. Mungkin kalau pakai handphone malah lebih bagus. Coba ya, saya sekali lagi dengerin ya di handphone ya. Sebentar. Saya nggak pakai speaker sih, harusnya yang dengerin. Oh, yang kayak gitu. Iya. Kalau pakai handphone malah lebih bagus. Oh, ada dua suaranya. Sebentar ya, sambil. Tapi enggak, kalau source mic-nya. Sebentar, brothers. Coba kasih tahu udah pada mulai kok. Beda linknya. Oke, kalau sekarang bagaimana? Kita tes dulu. Pangandaran. Sekarang gimana nih? Ada perubahan lebih baik? Iya, tadi double sih tadi saya dengar. Sekarang udah oke nggak? Nah, oh, alhamdulillah. Jadi tuh settingannya kita tadi mesti rubah. Oh. Good, 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 good. Senang sekali. Udah nggak otak-atik. Nah, udah ketemu deh. Bagus. Jadi kita mesti matiin. Jadi kan tadi ada pilihan tuh, yang paling kanan tuh kita off kan tuh. Udah bagus semua. Oke. Oke, mantap. Nggak diotak-atik lagi ya. Sekarang 8 menit. Ini yang lain pada nungguin. Kita kasih linknya aja ke anak-anak. Sebentar ya guys, supaya semuanya juga bisa dapat. Sabar menanti. Coba lu liatin siapa aja yang datang tuh. Bro, kita sapa-sapa dulu bro. Saya lagi nyebarin gitu. Ntar ya. Dari Batam, ada dari Batam. Purwokerto, ada dari Manado. Dari mana-mana ya, ini banyak. Banyak banget ya. Iya. Udah berapa? 287. Ayo invite. Bagikan Ajakin yang lain. teman-teman yang belum. Ajakin dulu dong. Jayapura hadir, Tangerang, Purwokerto tuh banyak, Cilacap, Jakarta. Kita kalau ke Cilacap ntar ada teman-teman nih banyak. Iya. Papua. Wih, ada Papua. Iya. Mana Papua? Wih, Jayapura, mantap Papua. Ada dari Club Stocks juga hadir. Lombok, Palu, Jakarta Barat, Cinere, Wonosobo, Wih, Pekanbaru, Pekanbaru Ada ya. Jogja. Spanyol ada, Bo, dari Spanyol. Bali, Condet, dari Condet, Pekalongan. Wih, Riau, gile. Brazil, Kuwait,
Kuwait. Kuwait, wih, dari Kuwait, bro. Bali. Bali. Ya, Probolinggo, Seru nih ya. Surabaya. Wih, Surabaya. Nih, kamu Surabaya kan, bro? Surabaya, Iya, kita Surabaya. juga Surabaya. Surabaya. Mana lagi? Bandung, Wih. Malang. Oke, Riau. kita mulai saja nih, kayaknya sudah makin meriah malam hari ini di malam Minggu yang ceria. Mudah-mudahan kita semua hari ini di Curhat Trader bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Jadi malam hari ini kita mau ngobrolin tentang apa dulu? Pertanyaan-pertanyaan sih, jadi udah ngumpulin pertanyaan dari Tentang trader pemula ya. ya. Jadi itu banyak banget yang nanyain sebagai trader pemula itu mesti ngelakukan apa gitu. Nah, jadi kita kan banyak ditanyain. Jadi ya udahlah curhat trader. Tapi sebelumnya kita mau curhat dulu tentang beberapa fenomena trader pemula atau mungkin ya trader-trader yang ada di Indonesia, baik mereka pemula atau mungkin mereka juga bukan pemula sih, tapi ada fenomena unik dan keanehan yang banyak terjadi. Sudah siap? Saya mau curhat nih ceritanya. Udah siap semuanya? Zimbabwe. Ih, dari Zimbabwe datang, gila, Bo. Udah siap semuanya? Kalau sudah siap, kasih dong like-nya, di subscribe juga yang belum subscribe ya. Gak tahu nih, nge-like nggak? Oke, itu udah komen. Jadi memang kalau YouTube nih kadang agak nge-lag. Alright guys, rich people yang tersayang, kangen saya sama kalian. Kita tuh seneng banget kalau live kayak begini ya. Ya. Jadi saya mau cerita ini, fenomena yang aneh yang terjadi di Indonesia Raya tercinta kita, yang katanya plus 62 ini. Lu plus 62 kan bro? Iya dong. Jadi gini loh, banyak banget cerita ya, keunikan-keunikan yang terjadi. Di Indonesia ini tradernya, itu kan pingin untung, bener nggak? Ya. Jadi trader pingin untung. Dia ini sebagai trading advisor, klien-klien itu juga pasti pingin untung kan. Pasti, Pak. Banyak yang pingin untung ya. Tapi kenyataannya, trader di Indonesia ini ketika melihat ada trader untung, itu nggak happy. Aneh banget. Kalian pernah lihat ya? Jadi kalau misalnya nih, lu pingin untung, tapi ketika ada trader yang untung dan dia itu memang bisa membuktikan bahwa ya dia profit gitu ya, baik dari hidupnya atau apa. Tapi kenyataannya begitu ada orang yang untung ini mereka benci. Nah, ini yang fenomena yang aneh banget terjadi di Indonesia. Begitu mereka lihat ada sosok yang berhasil, secara otomatis tuh mereka kayak menyerang dan mereka akan menganggap bahwa lu bohong, lu ngapain bikin kelas webinar lah atau apa. Jadi mereka nyinyir gitu. Padahal mereka itu ingin mencari ilmu. Ketika ilmu itu datang, ketika orang yang berhasil yang mereka idam-idamkan itu datang, ini kebanyakan yang kita lihat ya, pemula-pemula itu mereka malah berkata, lu bohong. Wow. Jadi mereka kayak nge-reject. Nah, ini bahaya banget. Mungkin juga karena ada satu budaya di negara kita ini, apabila kamu itu menjadi penemu atau kamu berhasil dan kamu orang Indonesia, di mata sesama orang Indonesia itu nilai lu tuh turun banget. Gitu. Aneh. Jadi benar-benar kayak, pokoknya kalau lu orang Indonesia dan lu berhasil, gue benci sama lu. Itu budaya kita guys, dan itu kayaknya kurang lebih ya ekstrim-ekstrimnya itu sejak 10 tahun terakhir ini. Lu ngelihat ya, orang yang sukses dan dia warga negara Indonesia sesama bangsanya, dia dimusuhin. Terus kedua, trader juga gitu. Giliran ini kan kita lagi mau bikinin webinar buat Republik Trader Indonesia tuh, ya forum. Dan itu gratis kan. Begitu tim itu memberikan publikasi bahwa lu ada webinar gratis kan, kemarin kan kita trading dapat lumayan gitu ya. Terus kemudian tuh mulai komen gitu bahwa kalau memang udah sukses ngapain lu jualan? Yang jualan siapa cuy? Gua ngasih gratis gitu kan. Terus ngasih ilmu gratis gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dia ngomong gini, ini ciri-cirinya nih, kalau yang katanya master itu udah
mulai nawar-nawarin webinar gratis, tuh tandanya dia udah margin call, mencari duit lagi dari masyarakat. Kan gila itu. Nah, ini paradigma yang aneh ya. Coba kalian lihat lagi fenomena deh. Misalnya nih, kalian sukses, terus kalian punya komunitas gitu. Habis itu lu tunjukin, ternyata gua habis belajar ini loh, berhasil gitu. Mereka nggak happy loh, Soalnya nggak suka aja. nggak suka. Padahal mereka mencari, dan itu aneh. Kenapa? Karena mereka itu selalu ingin orang lain tuh merasakan penderitaan mereka. Dan ini budaya yang jelek banget di Indonesia. Dan sayangnya, sayang banget kalau kalian belajar tentang sekolah lah ya, sekolah yang benar, belajar tentang psikologi, terus kemudian kalian belajar sebuah keilmuan yang lain, kalian itu akan melihat konsep tentang kalau kita terus-menerus berkecimpung di dalam pemikiran yang seperti itu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Contoh, gue berpikir bahwa trading itu sulit. Ya, terus trading itu udahlah, nggak ada yang berhasil. Ah, Danu nih bohong gitu. Misalnya lu trading advisor, kamu kan membantu trader untuk jadi konsultasi dan seterusnya. Lalu orang nyinyir sama lu. Lu aja belum jago, lu bisa apa sih? Gitu misalnya. Ya kan? Kan pernah kayak begitu kan. Jadi kalau misalnya dia selalu berpikir seperti itu, gua jamin 100%. Bongkar portofolionya, kagak bakalan berhasil. Portofolionya pasti hancur. Kenapa? Karena dia selalu ingin menyeret orang lain menjadi seperti mereka energinya. Ya kan? Itu aneh. Anehnya di situ. Bener nggak? Coba komen. Ya, komen deh. Coba kita lihat komen-komennya. Ya kan? Kalian bisa amati itu, dan ini fenomena yang unik. Ketika orang pingin sukses, begitu dikasih sama yang di atas kesempatan untuk bertemu dengan sosok yang berhasil, tapi dia malah menolak. Nah, terus yang lucu lagi nih, ini kita lagi ngobrol fenomena ya. Kalau saya sih nggak terlalu pusing, masa bodoh lalu mati aja gitu. Mendingan kita bikin live begini kan sama rich people yang sukses ini. Nah, satu lagi nih, kemarin gue lagi upload video sama Anton berdua, ya kan? Gue lagi upload video bro. Ya kalian udah lihat dong teman-teman video kita yang sama Anton deh. Pokoknya yang terakhir itu apa sih judulnya? Coba, aku jadi lupa nih. Ayo sambil tes, ada yang inget nggak video gue sama Anton apa? Mana tuh? Video yang terakhir apa Dan? Ada nggak? Trading bukan? Cek aja. Iya betul, tools trading ya, tools trading. Ini lucu nih, tools trading. Gue lagi nyantai bro, begini. Nih, sekarang gue tungguin yang mau komen. Jadi ceritanya aku lagi di sofa, nonton deh. Terus kemudian kaki gue naik gini di sofa nih. Gak tau kalian bisa lihat nggak? Nih ya, tapi di sofa nih ceritanya. Gue naik. Sekarang gue naik aja biar di komen langsung. Jadi nggak usah nunggu videonya mati bro. Komen aja sekarang. Kelihatan nggak tuh di situ? Nah, ini kaki gue naikin deh. Sekarang nggak di ini. Gue naikin di kursi. Nah, gue naikin. Ya, gue naikin begini. Sekalian ini, gue taruh di atas mic. Hah? Biar ada yang Iya. Jadi kalau mau ngomong jangan pas videonya mati, gue taruh di sini nih kakinya. Gue lagi mau santai. Boleh nggak? Gue santai begini, boleh kan? boleh. Biasa nggak sih? Hah? Oke aja kan, gue lagi nyantai gitu. Coba. Itu di komen kemarin. Dan yang komen ada beberapa orang, gue pengen ngakak. Katanya banyak ilmu, habis itu tapi lu nggak punya etika gitu. Atas kakinya udah di komen. Ya emang, ya nggak apa-apa kelihatan kakinya gitu kan. Ya emang sengaja gue kasih lihat. Itu di video kemarin di komen, gue ngakak. Lu tau gak komennya? Sampai sama anak-anak di pin. Lu nonton video yang tools ya, yang tools trading. Ntar gue kasih lihat nih. Gak apa-apa ya, kita malam minggu gak usah ini, karena ada Danu ini konyol banget. Kalau kalian mau trading ya, minta dipandu dia tradingnya. Lu nonton ini video ya, nih gue kasih lihat nih. Goblok tau gak? Bener-bener kesel banget nih. Aku dikirimin sama anak-anak gitu. Bentar bro, gue kasih lihat bro ya. Kalian buka videonya itu nanti, tapi kalau sekarang kan mungkin pakai handphone satu lagi gitu. Sebelum kita masuk materi, biar asik aja.
Oh, mana sih nih? Ayo, siapa yang bisa ketemu dulu tuh komennya? Ini videonya ini. Ya, videonya kan situ tuh. Ntar, gue buat cari. Siapa yang bisa ketemu? Gue kadang bingung, makanya namanya juga curhat trader. Sekarang gue curhat aja sama kalian nih. Nyentrik gue kasih tuh tools tuh rahasia investasi saham yang di komen posisi duduk gue gila nggak? Nih, Duma Loturan ya. Nah, itu apa tuh? Itu posisi Video duduk. ini. Ya tunjukin tuh posisi duduknya begitu tuh. Ya kan? Nih gue bacain nih, kalian nonton di situ ya. Dah. Malas lihat angkuh sombong tak menghormati lawan bicaranya. Ngakak gua. Habis itu ada lagi Afif Tiger. Sama anak-anak di komen, kesel nih. Ya kan? Dia ngomong, Afif Tiger nih kasih lihat nih. Ya. Nah, lucu dia ngomong, maaf Pak, kaki Anda kurang beradab, kurang sopan dan etika. Ternyata attitude Anda kurang. Sama anak-anak di komen balas kan, terakhir dia ngomong, Astronaci lu orang udik yang tak punya tata krama, lebih banyak orang hebat tapi tak seperti lu. Dan kadang gue bingung ya. Terus di sini ada lagi nih William Marcelio YT. Pak, punya banyak ilmu itu penting banget, tapi penting banget punya attitude ya, jauh lebih baik. Next, lebih diutamakan attitude buat penonton juga enak. Hello, gue bingung. Gue lagi santai di sofa ngobrol sama Anton gitu. Terus kemudian gue dianggap gak punya aturan karena gue duduk di sofa. Pertama tuh sofa gue, dan kedua ini bukan pelajaran di sekolah yang berarti lo harus duduknya gimana ya, duduknya mungkin begini kali ya, kayak anak anjing gitu ya kan, yang kayak gini dianggap sopan gitu ya. Itu jiwa jajahan gitu. Kalau gue ngomong tuh orang sakit jiwa kalau gue. What do you think? Jadi ini pertama kali dalam hidup. Oh, mau ketawa gitu. Ya itulah aku bilang beda culture ya. Bukan gue selonjoran bukan berarti nggak menghormati. Sekarang gini, lu sekolah di Amerika kan dulu kan? Di mana dulu? Di California. Gue sekolah di Indo, terus ya kita ada company di Amerika, gue aviation juga di Amerika, gue kumpul dengan bule-bule itu orang Amerika. Mereka bahkan ya, lu tau nggak waktu ngajarin murid, tuh kakinya bisa ditaruh di atas meja, lu tau nggak? Itu instruktur gue memang gila sih, ya kan? Itu memang sih kalau kaki lu taruh di atas meja di depan muka sih enggak, tapi kalau gue mau duduk santai, Iya, benar. aman nggak sih sebenarnya? Oke ya kan? Oke, gitu. Nah, dari sini itu gue kasih tahu ya. Kalau ada kalian yang nonton, coba deh komen di sini. Ntar kaki gue taruh di webcam sekalian gitu. Ini namanya beda budaya. Jadi ya percuma lu duduk santai tapi nyolong, iya nggak? Duduk santai katanya suci tetapi berbuat jahat, ya kan? Buat apa kayak begitu? Jadi ini adalah satu fenomena yang kita lihat itu aneh sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Satu hal yang seharusnya menjadi esensi itu orang kagak lihat. Yang dilihat itu adalah masalah-masalah yang nggak penting. Coba kalian lihat, ikutan komen nanti di YouTube-nya ya. Nah, ini yang saya kenapa ceritakan ini karena ini ada hubungannya sama trading, guys. Trading itu banyak banget fenomena atau satu situasi yang sangat-sangat unik dan sangat menantang mental kita. Jadi ketika mindset kita goyang dikit kayak begini, itu trading itu langsung loss, habis. Nah, trading itu benar-benar membutuhkan sebuah satu konsistensi dari mental. Waktu awal-awal saya trading itu pingin banget rasanya saya kalau bisa tuh untung terus, tapi ketika saya melihat sedikit kerugian itu biasanya saya langsung down mentalnya. Nah, ini yang penting untuk kita perbaiki. Jadi pikiran kita mesti benar, jangan sampai fokus ke hal-hal yang nggak beres gitu. Nah, ini yang kita akan bahas. Janu udah punya banyak pertanyaan. Mungkin dari sini kalian bisa terjawab. Nanti dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, ya kan? Nanti kalian bisa tanya juga, ya. Oke, silakan. Yuk. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan udah dikumpulin, udah dirangkum. Yang pertama, Pak, saya ingin dapat side income dari trading forex, tapi banyak yang nakut-nakutin nih, gitu. Jadi gimana menurut Pak Roma? Oke, ini lucu nih. Banyak sih orang yang bilang ke saya, kalau misalnya saya mau trading forex itu haram nggak Pak? Judi nggak Pak? Ya kan? Nah,
Lu jangan ngomong judi. Lagi COVID lu keluar kagak pakai masker itu udah judi. Antara lu kena sama enggak gitu. Terus kemudian ngomong lagi haram. Lu trading forex kagak tapi kepelacuran. Gimana dong? Setuju nggak? Ada orang bilang trading forex haram. Iya, tapi lu tiap weekend lu nyimeng ganja sama lu kepelacuran. Lalu kenapa nggak lu trading forex aja daripada lu kayak begitu? Kan gitu. Atau lu nyolong, ya kan? Kalau enggak, ya lu berbuat hal-hal yang aneh. Nah, ini sering kali nih ditakut-takutin. Oh, itu judi itu haram. Jadi ingat, kalau ada orang yang nakut-nakutin, satu dia goblok gitu aja. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Dan kalau nggak salah nih, di fatwa MUI itu ada tentang pasar berjangka ini. Ya coba lu lihat ya, siapa tahu salah, tapi beneran ada kok, ada kan fatwanya kan. Nah terus kemudian kalau kita ngomong trading, bahkan ada indeks syariah gitu loh. Nah indeks syariah itu memang kalau misalnya kalian itu muslim dan kalian taat sama hukum syariah, tidak boleh beli saham-saham bank, dan itu riba, soalnya ada ribanya. Kalau memang riba itu diatur ya, biasanya kita juga kalau untuk nasabah-nasabah yang besar, nasabah yang institusi yang dia dana kelolaannya kan ada itu indeks asuransi, dia beli yang syariah gitu ya. Nah, itu pemilihan sahamnya juga adalah saham-saham yang harus tunduk sama hukum syariah. Di Bursa Efek Indonesia itu ada indeks syariah namanya. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi kalau kita ditakut-takuti oleh unsur-unsur kayak begitu itu nggak benar. Nah, kalau ditakuti unsur-unsur lu cari duit dari penghasilan dari forex trading tapi nanti lu loss, memang bisa loss. Kalau seandainya nggak loss, ya kan? Berarti ya gimana ya kalau kita ngomong pasti masuk duitnya, income-nya langsung masuk dan tidak ada loss, itu nggak mungkin. Loss itu tetap ada, tapi kita mesti ukur. Kalau seandainya trader baru trading 2 kali lalu margin call, ya bego namanya, ya kan? Money manajemennya. Nah, money managementnya ya kita juga mau pakai duit seberapa, kalau kita tradingnya asal-asalan ya habis juga di market. Benar. Nah, takut itu perlu nggak? Perlu. Nah, lu kalau ngasih tau klien nanti, takut itu perlu. Perlu. Justru kalau orang takut, dia pasti akan berusaha untuk gimana caranya trading dan benar. Yang cilaka nih, saya pernah ketemu orang yang nggak ada takutnya, bro. Hantem aja terus, ajar. Sampai babak belur, sampai istrinya meninggalkan dia, ada yang suaminya meninggalkan dia, habis-habisan. Nah, itu sudah terjadi. Dan kalau bisa, these people, kalian tidak mengalami hal seperti itu. Ya, jadi itu ingat. Tidak ada yang namanya ditakut-takuti, nggak ada. Semua ini adalah bisnis dan bisnis itu bisa dipelajari. Itu prinsipnya. Asal kalian mau belajar dan jangan ikut-ikutan orang yang sakit jiwa. Ya, dikasih video yang bagus yang dilihat cara duduk gue gitu. Aneh banget. Kenapa nggak lu suruh? Iya, kenapa lu nggak komen baju gua sekalian, berat badan, rambut dan seterusnya? Aduh, kacau dah. Lanjut. Oke. Pak, trading forex ini kan rumit dan bahaya. Kira-kira itu mulai dari mana sih seharusnya? Itu benar. Forex trading, stocks trading, gold trading itu semuanya memang rumit. Tapi sebenarnya kalau kita tahu intisarinya itu gampang banget. Trading itu cuma 2. Kalau nggak naik turun. Ya. Bener nggak? Benar. Kalian waktu SMA, SMP bisa lulus. Lu waktu ujian akhir nasional pernah ikut kan? Dulu di Amerika ya enggak? Di Singapura. SMA Singapura. Tapi tetap kan ada pilihan kan? Pilihan ganda. Berapa pilihannya? A, B, C atau A, B, C, D? 4. A, B, C, D kan? Dan soalnya 100. Lu suruh milih A, B, C, D. Tapi bener. Buktinya lu lulus. Berarti yang 70% lu bener kan? Tapi heran, trading ini, trader-trader pemula, dikasih pilihan bull atau bear, disuruh jawab 10 kali, yang benar cuma 2, 8-nya salah semua. Kan aneh. Padahal waktu kamu sekolah, lu bisa lulus ujian. Aneh kan? Pilihannya cuma bull atau bear. Bull atau bear. Padahal cuma A sama B. A sama B. Tapi loss. Ditarik 10 kali nggak menang. Tapi waktu sekolah, dia menang. Bisa. 4 pilihan aja bisa menang. Gitu, kan? Iya kan? Jadi 4 pilihan aja lo kalau nebak itu kan satu ini kan 25% kemungkinan benernya. Tapi kalau misalnya kita AB kan itu 50-50, harusnya banyak menangnya dong. Tapi kenapa kenyataannya orang rugi gitu loh? Karena memang waktu sekolah dulu belajar dan fokus ya, dan di sekolahin bapak ibumu. Tapi sekarang trading, ya kan? Ngarepin bisa untung tapi nggak mau belajar. Itu sama aja kayak lu kuliah, bro.
Langsung ikut SBM Langsung aja. ikut ujian bro, ujian langsung. Misalnya nih, lu ikut pertandingan bulu tangkis, ya lu nggak usah latihan, besok langsung nyelonong ke Olimpiade langsung bro, dan lu mesti juara 1 loh di Olimpiade. Coba bayangin. Logiknya nggak ada. Jadi kalau ditanyain harus mulai dari mana, kita belajar dasarnya. Dasar daripada ilmunya itu sudah ada. Bagaimana caranya kita untuk memprediksi naik atau turun pakai technical analysis misalnya, ya kan? Nah, technical analysis ini akan menjawab pertanyaan ini. Ada yang jawab nih, bagus nih, catur tinggi. Ada C master, sideways. Bukan sideways namanya. Sekarang sideways itu disebut kangguru. Ingat ya, ada bullish, ada bearish, ada kangguru, ya. Nah, sideways itu sementara endingnya adalah bull atau bear. Makanya di DVD Ultimate, lu udah lihat kan di video Ultimate kan? Berapa ribuan orang yang udah lihat ya. Itu di video Ultimate kalian bisa dapat di Astrology Shop. Itu hampir nggak ada lah. Nggak ada sih. Gue nggak pernah lihat orang yang komplain, nih videonya jelek nih, buang. Nggak ada. Bagus-bagus kan rata-rata kan? Nah, semua orang yang lihat video itu, mereka goalnya adalah bisa menjawab ini bull atau bear. Karena kita sebagai pemula harus bisa menjawab tren itu sebenarnya naik atau turun sih. Gitu loh. Kan bentuknya kan kayak cangkul begini. Ingat kan? Ya. Jadi pola cangkul itu yang harus kita kuasai. Nah, nanti yang mau belajar panduan awal nih, tanya sama dia nih. Lu udah belajar dong, udah bisa madu kan? Kalau hubungin lu gimana caranya? Nanti itu ya, apa ada nomor? Ada nomor ya? Gitu. Nah, itu khusus yang belajar trading juga, yang pemula ntar bisa. Nah, buat pemula itu bisa kemana? Belajartrading.co.id ya. Belajartrading.co.id ya. Tuh, Pak Christian Putra beli DVD Ultimate dulu sebelum terjun. Tuh rata-rata mereka udah lihat. Itu ada Pak Hadi Istanto. Saya mengikuti YouTube Astronaci 1 bulan profit 30 juta, luar biasa. Itu namanya rezekinya dibukakan, bro. Nggak kayak yang tadi. Ya kan nonton YouTube tuh ngambil ilmunya, bukan komentarin gua duduknya kayak gimana. Oke, jadi itu ya, kalian benar-benar pelajarin basicnya gimana caranya untuk melihat buy atau bull atau bear atau kangguru misalnya, ya kan? Nah, tuh di situ pada rame, tuh pada berantem sendiri tuh, ya kan? Oke, lanjut, nggak apa-apa, biarin aja yang ribut-ribut. Terus ini kayaknya tadi udah kejawab. Thank you Pak Frank, bagus DVD-nya katanya. Apa tuh? Jadi gimana sih hindari duit kita ludes di trading forex? Ini MC ya. Gimana caranya supaya kita nggak margin call? Gampang. Kalau kamu punya modal $1.000 nih, lu jangan trading 0,8 lot, ya mati. Kalau lu punya $1.000, lu masuk paling gede ya 0,1 lot. Ya, banyak orang tuh nyalahin industrinya. Forex nih ngaco. Mentornya jelek. Lah, lu udah diajarin ilmunya, tapi giliran masuknya gede. Nah, ini nih ada yang kalian perlu perhatikan. Ketika kita punya modal kecil, terus kemudian kita itu masuk dengan size yang sangat kecil, biasanya itu hatinya nggak sabar. Dan saya ada bikin satu video sama salah satu member E-Club namanya Pak Rian Sukatna. Di video YouTube ini ada, kemarin saya interview dia. Ini orang gila nih, sakit jiwa nih. Ya, modal $50 jadi 1.600. Nih, kalian nonton ya di sini ya. Nah, wih Pak Dwi Febrianto, Ultimate bagus, sangat powerful, thank you Pak Dwi, luar biasa. Nah, ini ya, kayak Pak Rian Sukatna, dia dari modal 50 jadi 16 juta dalam waktu 4 bulan. Itu nahan kesabaran untuk dia tetap disiplin dengan money management ya, itu nggak gampang banget. Itu yang kita mesti jaga, gimana caranya supaya kita itu bisa bertahan. Kalau misalnya kita punya $1.000, jangan sampai kita lebih daripada 0,2 lot ya, misalnya maksimum 0,2. Nah, ini pelan-pelan harus bertumbuh. Tapi kalau misalnya kita punya uang $10.000, masukinnya sampai 10 lot, ya habis juga. Apalagi kalian sudah overload, terus nggak bisa nganalisa nih, asal-asalan ikut-ikutan teman. Wah, apalagi beli robot, bahkan lu sendiri nggak tahu robotnya itu kerjanya gimana kan. Terus lu masuk size-nya gede, udah salah posisinya, nggak mau di cut loss. Jadi lu nggak cut loss, ditahan-tahan aja, mau modal berapa juga habis, apalagi ketarik kan. Kayak kemarin, gold itu saya total profit 3,6 miliar, ya kan?
Ini saya tunjukin. Karena saya tahu itu penelitian saya yang membuat saya dapat gelar master, karena gold itu arahnya nanti akan menjadi bullish. Tetapi buat orang yang nggak tahu, pada saat dia sell, gimana hasilnya? Kan hancur kan? Nah, terus mereka nggak mau cut loss, slotnya gede ya, udah pasti margin call. Nih contohnya, ya, ini kan kelihatan nih. Nah, itu totalnya 359.000. Tapi bayangkan kalau orang yang ambil posisi sell, terus kemudian dia udah salah, terus dia nggak pakai cut loss, apa yang terjadi dulu? Margin call pasti habis, ya kan? Jadi itu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Terus Pak Gemma kenapa suka trading gold? Oke, kenapa saya suka trading gold? Salah satu alasannya kenapa saya suka trading gold adalah karena gold itu gampang diprediksi dibandingkan market yang lain, dan tentunya cocok-cocokan ya. Nah, ini dari Palu ada Pak Franky, ini member A-Club nih, Palu luar biasa ya. Yeti juga. Nah, ini ada Pak Muladi, saya deposit $200 bisa nggak saya order 0,05? 0,02 lah kalau $200, kegedean 0,05 ya kan, yang model kayak gini nih oke. Nah, jadi tadi kan kita ngomong tuh kenapa saya suka trading gold. Gold tuh gampang diprediksi. Kalian coba cari ya pola, ada rising wedge, ada ascending broadening wedge. Yang sudah belajar pattern itu coba terapin. Gold tuh gampang dipredik ya, dibandingkan pair-pair yang lain. Jadi salah satu kenapa saya suka karena itu gampang diprediksi. Lanjut. Oke. Selanjutnya, Pak Gemma awalnya gimana sih kok bisa sukses? Apa lahirnya dulu Superman katanya? Iya, sukses tuh enggak. Saya tuh belum sukses, dan sebenarnya di trading itu gini loh, banyak orang yang salah pemahaman. Iya. Orang ingin profit. Ya, kalian dengerin baik-baik nih. Orang ingin profit, tapi profit segede apa yang lu mau? Sampai kapan lu mau? Misalnya, lu pernah profit kan trading kan? Misal kapan terakhir lu profit? Waktu gold ini Kemarin. Oke. Pada saat kita tekan tombol, kita klik dan kita profit nih. Lu profit nggak? Profit kan? Lu boleh nggak ngomong ke orang, gue profit lu trading gold, ya kan? Terus ketika kita lanjutin trading lagi, yang kedua misalnya, lu loss. Apakah kita dianggap loss? Terus apakah kita ini adalah trader yang tidak pernah profit? Itu adalah pemahaman yang salah. Jadi sebenarnya trader itu tidak pernah sukses. Selama lu masih trading, ya lu belum sukses. Sukses itu adalah ketika kamu sudah pensiun trading dan kamu menutup buku tradingmu dengan profit, dan kamu tidak lagi kembali ke dalam uh, dunia trading ini, maka kamu adalah trader yang sukses. Makanya seringkali orang bilang dia adalah orang yang sukses ketika dia sudah meninggal. Biasanya dia meninggal dengan posisi yang bagus, kayak Pak Ciputra misalnya, dia meninggal dengan perumahan Citra dia yang begitu luar biasa, properti bisnisnya, maka dia dianggap sebagai pebisnis properti yang sukses sampai akhir hidupnya. Tapi kalau saya dikatakan apakah saya trader sukses? Tidak, saya belum sukses dan saya masih terus berperang. Jadi kalian harus tahu, tidak ada namanya di dalam dunia trading itu, wah dia sukses trading. Enggak, saya hanya sukses untuk tidak mati cepat. Itu kata kuncinya tuh. Sukses untuk tidak mati cepat, dan saya berusaha sukses untuk tidak margin call. Itu boleh, ya. Karena pada akhirnya kalian akan mempelajari satu filosofi, kalian profit berapapun itu tidak akan pernah cukup, dan kalian juga tidak akan pernah puas dengan profit, dan kalian akan terus di dalam perjalanannya naik turun naik turun. Trader yang sukses adalah trader yang tidak hancur-hancuran di market, tidak margin call, tidak menjual rumahnya, ya. Itu adalah filosofi trader yang sukses. Next. Terus saya suka belajar di YouTube nih macam-macam. Kenapa makin saya belajar malah tambah pusing? Benar. Apa emang ilmu yang diberikan itu memang beda-beda? Apa gimana ya? Gimana menurut kalian guys? Siapa yang pernah makin belajar di YouTube, cari-cari di mana, akhirnya makin hancur, makin berantakan? Ada yang mengalami seperti itu? Coba komen. Siapa yang mengalami hal-hal itu? Kita lihat.
Nah, mulai kan ada suaranya kan. Jadi begini Danu, Hmm. ilmu itu banyak. Ya, ini penting buat kalian pelajari. Pada saat kalian mau membangun rumah, yang harus dibangun itu apa sih? Fondasi, setuju ya? Yang mau dibangun ketika kita membangun rumah itu adalah fondasi. Ilmu di YouTube itu banyak sekali, tetapi berbahaya karena kalian sebagai pemula, kalian tuh nggak tahu yang mana yang sebagai fondasi. Oh, Ngerti ya? mungkin gentengnya dulu. Gentengnya dulu yang diambil, kebalik yang harusnya dia bikin kerangkanya, ya, kemudian dia susun semuanya, baru add-on-nya. Nah, di YouTube ini kan ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu konten trading. Ada yang bagus, ada yang sesat, yang bagus tapi ngomonginnya lagi di gentengnya, yang sesat ngomonginnya dasarnya. Jadi pas orang belajar dasar tapi kena yang sesat, ya akhirnya jadi sesat. Ya kan? Nah, saya kan kasihan nih sama mereka, makanya saya banyak memberikan edukasi gratis gitu loh di YouTube. Ya jangan dibully lah, ya kan? Lah gua ngasih dasar, ya YouTube buat pemula, ada tools main yang bagus. Yang disorot cara duduk gue kan. Sekali lagi tuh cara duduk saya. Padahal yang dikasih fondasinya. Jadi di YouTube tuh banyak guys. Ada yang YouTuber yang bagus ngajarnya tapi udah kemana-mana tingginya. Jadi kalian sebagai pemula nggak bisa ngambil ilmu itu kan, nggak mungkin kalian SD, anak-anak SD disuruh pelajaran kimia kan nggak mungkin. Belajar ngitung dulu. Nah, itu yang saya lakukan adalah gimana caranya saya mempelajari yang mengajarkan ya yang awal supaya murid-murid itu bisa mempelajari fondasi yang benar, baru nanti ada add-on-nya. Nah, melalui DVD Ultimate kalau kalian sudah kuasai, DVD The Art of Fibonacci Trading kalian kuasai, terus kemudian kalian pelajarin chart pattern series, terus pada akhirnya nanti di A-Club Academy kalian belajar itu kan kayak struktur sekolah. Nah, masalahnya kan banyak orang maunya gratisan. Enak aja kalau gue disuruh gratisan ya. Perjalanan saya di market hancur-hancuran. Masa mau saya kasih gratis? Sorry, nggak ada. Terserah orang mau nyinyir kayak gimana, gue nggak akan kasih gratis. Semua juga ada maharnya. Lu ke dukun juga minta pesugihan ada maharnya kan? Coba. Ya kalau dikatakan, lah dukun itu katanya bisa membuat orang kaya, kenapa dirinya juga menerima mahar ya? Ya lu pikir sendiri aja. Lu ke dukun aja minta mahar gitu ya ibaratnya. Ya sekolah juga ada duit gitu ibaratnya. Kalian harus berpikir bahwa saya mau berinvestasi supaya saya tidak hancur di market, supaya saya punya fondasi yang kuat. Jadi kenapa orang lihat YouTube itu makin hancur? Karena dia terus terang salah lihat. Nah, bagaimana caranya mereka bisa lihat channel-channel yang benar, ya kan? Masa ada channel-channel yang ngajarin trader saham ilmu-ilmu yang aneh-aneh? Ya, orang bilang, wah, pakai astrologi aneh. Gue dibilang aneh, bilang sesat. Padahal sudah terbukti secara saintifik. Sudah ada disertasinya, sudah ada jurnal internasionalnya. Masalahnya yang ngomong aneh nggak sekolah. Nggak tahu juga. Nggak pernah bikin disertasi, udah goblok ya kan. Ujung-ujungnya apa? Dia juga bikin kelas bro ternyata. Jadi lucu nih, yang tidak berpendidikan, yang tidak punya foundation yang benar bikin kelas. Followernya banyak, ya sesat. Akhirnya apa? Dihakimi. Hakimnya siapa sih? Ya market yang menghakimi kan. Pas lu masuk market ya, lu salah ya hancur. Ya gimana lagi? Salah belajar. Ya salah lu sendiri mengikuti channel-channel yang ngaco-ngaco itu. Nggak jelas. Jadi itu ya konsepnya. Jadi jangan salah di YouTube-nya. Rezeki orang beda-beda. Ada orang yang udah jelas-jelas ngelihat pelajaran dari Astronaci yang standarnya sudah jelas, kita mengikuti international standard, yang di komen malah posisi duduknya, ya kan? Tapi ngikutin YouTuber yang santun-santun, yang katanya sangat soleha tapi makan duit money game. Coba, ya udahlah itu kembali ke kalian ya. Jadi jelas gambarannya. Next. Ini ada yang curhat nih. Saya sering loss trading. Gimana ya cara pulihin mental? Oke, gimana cara pulih mental? Kalian coba buka video YouTube yang terakhir, itu ada video tentang cut loss. Wajib ditonton video tentang cut loss ya. Pak Joni Wijaya, harga DVD Ultimate-nya berapa? 1.386.000. Itu angka Fibonacci 1386. Terus kemudian broker yang saya pakai adalah MRG Premier. Saya withdraw ada total $5 juta, saya withdraw di situ. Terus juga ada video tentang withdraw senilai 4 miliar cuma 10 menit. Kalian lihat di YouTube ya, Astronaci withdraw 4 miliar gitu. Terus
kalian juga lihat broker nakal versi Astronaci. Kalian lihat di situ saya ada mengulas tentang ciri-ciri broker nakal yang kalian harus hindari, jangan sampai kena ya. Oke, sekarang bagaimana caranya orang bisa mentalnya itu ya setelah mengalami kerugian. Ada video tentang cut loss, tapi saya kasih gambaran gini. Yang pertama adalah kalian mesti maafkan diri sendiri. Karena kalau misalnya kalian tidak memaafkan diri sendiri, itu akan panjang. Kita akan trauma dan kita akan membenci diri sendiri. Ujung-ujungnya trading itu sebenarnya emosi. Ya, emosi itu akhirnya mereka tidak bisa berpikir secara rasional dan mereka itu menyalahkan diri sendiri. Itu yang penting sekali. Jadi kalian harus maafkan diri sendiri. Terus kemudian kalian juga harus benar-benar tahu kalau loss itu kesalahan kalian apa. Lu pernah cut loss misalnya kan? Iya. Cut loss-nya karena apa? Oh, karena saya sebenarnya waktu entry itu nggak tahu bisa masuk ini itu karena apa. Jadi next ke depannya itu harus dianalisa dengan benar kenapa saya harus masuk di harga ini, kenapa saya harus keluar di harga ini sesuai dengan teori apa. Pelajaran. Buat pelajaran. Tapi kalau misalnya sekarang kamu cut loss, margin call nih, karena lu kegedean lot, lu ulangin lagi dan lu ulangin lagi dan lu ulangin lagi. Nggak belajar dan lu nggak akan pernah beres. Jadi itu penting ya. Tadi ada yang tanya kenapa MRG Premier. Saya dari tahun 2009 di MRG Premier karena satu, dia direct ke liquidity provider. Saya udah pernah kena curang, ada 8 broker saya kena curang dari tahun 2008. Mulai dari setiap kali saya ngeklik itu nggak dandan, requote. Habis itu saya pasang buy limit tuh, harganya udah kena buy limit, nggak dikena-kenain sampai harganya naik lagi, harganya di cancel gitu. Saya juga pernah. Habis itu stop loss hunter, saya udah kena, udah pusing deh pokoknya. Terus saya pernah kena lagi withdraw saya dipersulit. Ya saya mau withdraw itu waktu itu cuma berapa sih, withdraw 30 juta, habis untung prosesnya lambat banget ya, susah. Pernah trading di salah satu broker lokal dulu waktu awal-awal mau withdraw dipersulit, alasannya manajernya kemana, waduh. Harus nunggu manajer, Bo, kalau mau withdraw duit kita gitu kan. Nah, itu David tuh dibantu Pak Danu katanya. Oh iya. Nah, jadi saya trading di MRG Premier salah satunya karena itu gitu. Saya nggak mau lagi trading dimain-mainin. Saya maunya trading sekali ngeklik langsung dan banyak kok. Mungkin di sini juga banyak yang sudah di MRG Premier. Silakan aja komen. Ya, terus dan kemudian MRG Premier itu kebetulan sekarang kerjasama dengan Astronaci untuk research dan konten edukasi. Jadi tentunya buat Anda yang pingin lebih dekat dengan Astronaci, ada dijagain lah posisinya ya bareng dan punya konten yang baik. Kalian bisalah ke MRG Premier untuk berkomunitas dan kemudian untuk mendapatkan research dan edukasi yang jauh lebih baik. Ya, yang penting event-event ya, keren-keren event ya. Sekarang lagi ada event The Nation War ya. The Nation War itu grup. Jadi kayak ada grup A dan grup B, ini isinya 50 orang, sekarang udah 100 kayak. Mereka berantem nih, hajar-hajaran di gold, yang mana yang lebih dapat banyak. Tuh ada udah ada tuh kayaknya yang udah pakai tuh ya. Buat momen. Jadi saya udah kenyang kalau saya udah dihajar di broker itu. Saya mulai dari news trading digebukin tahun 2009. Kalian mungkin beberapa yang masih muda, mungkin masih SMP kali waktu itu. Saya udah kenyang. Terus saya pernah nih kejadian server error. Nggak mau diganti loh, $5.000. Salah satu broker di UK, depannya A, saya nggak sebut merek. Tapi mereka nggak mau ngakuin kalau itu server error, tapi yang jelas itu kena gitu. Pak Andre, MRG Premier bukan punya saya, kita menjadi partner untuk melakukan edukasi dan research ya. Jadi Astronaci itu sebagai community managementnya. Ya, karena Astronaci kan research company. Nah, Pak Gustiawan, WD-nya cepet banget, itu dia tuh salah satunya. Withdrawal 10 menit. Dulu tuh saya kesel banget tuh yang tadi saya ngomong, mau withdraw harus nunggu manajernya, dipersulit deh pokoknya. Minta ini dan itu, ada capek deh udah. Oke, lanjut ya. Ini ada yang udah belajar dari mana-mana tapi masih lost terus nih. Kenapa ya? Udah belajar banyak, sama mungkin salah juga gini. Mungkin juga bukan ilmunya yang salah, tapi ya orangnya yang susah. Sekarang gini aja, belajar itu belum tentu loh setelah Anda belajar langsung bisa, harus dipraktekkan, harus latihan. Lu belajar masak biar sama Gordon Ramsay pun belum tentu lu bisa masak enak kan. Butuh latihan. Nah, proses latihan ini harus dibantu dengan coach yang benar. Ya nggak? Lu, kalau misalnya kalian anak kecil nih, kamu ngajarin anakmu nulis. Masa lu sekali ngajarin anaknya langsung bisa nulis?
harus terus menerus gitu loh, ya kan? Nah itu yang penting, makanya harus dibuat konsep bagaimana caranya kita secara kontinu belajar melalui sumber referensi ilmu yang benar seperti tadi. Ini ada yang pertanyaan penting, MRG Trader Network dengan MRG Premier ada hubungannya? Tidak, mana yang asli? Dua-duanya asli. MRG di Indonesia itu, divisi MRG Premier itu adalah yang khusus dikelola risetnya, edukasinya oleh Astronaci ya. Terus MRG kenapa nggak terdaftar regulasi? Ada kok, bulan Juli ini kabar baiknya akan ada MRG Mega Berjangka Premier. Jadi ada MRG yang versi Bapepti, itu kabar baiknya ya kan. Tuh, jadi kalian dengar ya, dengar baik-baik. MRG itu broker yang saya pakai, MRG Premier yang dikelola Astronaci. Tuh, kasih tahu kan, withdraw 5 menit. Jadi nggak usah pusing deh, itu langsung chat aja nomornya tuh. Ya, chat nomornya, tanyain aja di situ apa MRG, tanya aja di situ ya. Terus kalau saya mau belajar di broker MRG itu caranya belajarnya apa, researchnya apa, tanya di situ. Oke. Nah, saya pertegas tadi bedanya kalau yang MRG Premier itu under Astronaci untuk manajemennya. Yang lain juga ada. Jadi di Indonesia cuma ada dua, yang normal MRG sama yang MRG Premier. Dua-duanya adalah MRG Group. Oke. Terus MRG yang Trader Family sama nggak? Nah itu MRG Trader Family adalah MRG Trader Network yang punyanya Trader Family yang dikelola mereka. Yang MRG Premier itu dikelola oleh Astronaci. Itu aja, very simple. Oke. Terus kemudian tuh tadi ada ngomong tentang, oh ya, jadi kalau misalnya lu mau belajar dan di coaching dengan benar, itu jalan satu-satunya di eClub Academy. Ya. Karena di eClub Academy itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh ibaratnya tuh selama 30 hari lu akan ketemu sama saya, sama tim research, kita trading bareng, live trading bareng, ada e-learning. Banyak kejadian yang di eClub dari yang awalnya masuk itu nggak tahu apa-apa, suka saya omelin, sekarang udah bagus di eClub ya kan. Coba siapa yang ada di eClub Academy yang nonton? Saya nggak tahu nih mana suaranya eClub. Liatin. Jadi saya mau cerita nih, kalau di, nah itu Jimmy itu nanti lu jawab tuh ya. Oke. Gua mau cerita ini. Di eClub itu adalah tempat pembinaan dari orang yang awalnya ngaco-ngaco, tradingnya kacau balau, terus kemudian masuk eClub suka gua marah-marahin dulu. Ayo belajar, nonton video wajibnya. Jadi member eClub itu kan ada e-learning kan. Ratusan videonya di e-learning. Kita udah kasih tahu ini video-video yang wajib gitu kan. Ayo pelajarin. Oh awalnya susah banget dikasih tahu, gua sampai gedek banget. Nggak ngerti, baca sinyal nggak ngerti, trading pun nggak ngerti, komplain. Begitu gua omel-omelin dan ternyata dia mau bener-bener nurut ya, belajar. Gila, keren banget sekarang di eClub. eClub tuh ada dua, ada yang Ruby, paket Ruby itu yang 3 bulanan, ada yang Platinum yang setahun, 6 bulan, setahun, Gold ya. Rata-rata mereka improve gitu loh. Nah, di sini tuh kalian lihat bahwa tidak ada trader yang besok langsung harus instan sukses, tuh nggak mungkin. Ya. Itu yang penting. Jadi ini adalah satu perjalanan. Tuh, ada yang ngomong tuh, Pak Gema galak kalau di eClub. Ya emang harus galak, kalau nggak galak kan kacau. Tapi dengan saya galak, bukan saya galak sih sebenarnya, saya mencoba membuat Anda tuh sadar bahwa market itu jahat. Ya kan? Market itu jahat dan dia nggak peduli kalian itu siapa. Giliran kalian udah salah, kalian tidak mau ngakuin kesalahannya, habis. Ya kan? Saya cap sehari masuk kayak klub profit 35%. Nah, thank you Pak Frankie. Setelah profit, biasanya orang itu akan overconfidence. Nah, kemarin kita di eClub untung sampai 500 pip lebih. Bayangin nggak, 500 pips lebih. Beli gold tuh ada yang dari 17.26 ditahan sampai 17.70. Ya, sampai 17.45 kemarin. Bayangin. Lalu saya suruh libur 3 hari. Kenapa libur 3 hari? Karena kita tahu, kalau nggak dikasih libur, itu member itu biasanya trader pemula itu overheat. Yang ada di kepalanya maunya untung aja terus. Nggak ada istirahatnya, nggak ada cooling down mental, ya kan? Nah, ini yang harus kita hindari. Trader pemula mana tahu. Pokoknya kalau bisa untung tiap detik, gue untung keruk, makan sebanyak-banyaknya sampai perutnya pecah semua. Itu nggak bisa. Greedy. Dan kalian akan mengalami kehancuran setelah itu. Percaya sama saya. Ya. Oleh karena itu yang model-model kayak begini ini kita benar-benar coach, membimbing dengan tangan besi gimana kalian bisa berhasil melalui e-learning, ada signal,
Berapa biayanya? 50.000 sehari. Simpelnya begitu. Ya, kalian bisa langsung ngobrol deh sama eClub. Kalian bisa itu WA nomornya atau ke eClub Academy nanti juga bisa. Next question, bro. Nah, terus selanjutnya nih modal untuk mulai trading forex tuh idealnya berapa ya kira-kira? Pertanyaan penting kan? Berapa modal untuk trading forex? Menurut lu berapa? Untuk awal ya 500 sampai 1000. $500. Ya 500 dolar. Kalau orangnya nggak punya duit segitu gimana? Bisa dari 50 dolar sih kalau misalnya. Iya, menurut lu yang paling ideal berapa, bro? 100. 100. Kalau untuk pemula Pemula banget, Ya, $100. Oke, guys. Ini menurut Danu 100. Wow, Dr. Christian Benadus modal $100, profit $800. Wih, dari Manado luar biasa. Aduh, ngana luar biasa. Sip, Dok. Jadi begini, modal yang awal menurut saya setuju sama Danu $100. Ya. Ya buat super pemula lah ya, super pemula. Namanya coba-coba. Nah, tapi kalau ditanya benar-benar ke hati saya, modal yang paling bagus untuk trader pemula adalah modal yang kalian siap hilang. Tuh, yang modal yang kalian siap tidak kembali, modal yang kalian siap untuk dibuang. Ini yang kita sebut dengan uang sampah. Jadi kalau kalian trading dengan uang sampah, itu akan hasilnya lebih baik. Lo ngerti nggak uang sampah? Ya, kalau misalnya itu hilang nggak kenapa-napa. Iya. Nggak ada psikologi. Uang sampah lo berapa? Hah? Lo nggak tahu, lo pelit amat lo. Jadi gini, kalau kalian tuh suka beli-beli barang atau kalian yang suka dugem, ya yang suka party-party, kalian beli minum, mana semalam bisa habis 5 juta dan terus kalian ulangin seperti itu uang sampahnya. Jadi pikir, daripada uang sampah gue bulan ini gue pakai buat buang-buang di tempat-tempat yang nggak jelas, buat party, buat apa, yuk coba trading. Ya, kalau pemula banget ya mungkin 500.000, 1 juta, ya. Terus kalau ditanya apakah saya pernah margin call, sering, ya sering. Makanya saya ini bukan trader sukses. Kalau sukses tuh saya udah berhenti trading dan mati, masih bisa loss, ya kan? Nah, uang sampingan itu kita mesti pakai. Jadi mau $100, mau $50, mau $500, itu benar-benar harus tanyakan kepada diri kita. Uang seberapa sih yang tidak terlalu pengaruh, mau naik, mau turun, itu serius loh. Dan caranya supaya kalian itu bisa merasa nyaman dengan kondisi seperti itu adalah ketika kalian punya income yang bagus. Jadi lu kerjanya bener. Jangan trading kagak ada ilmunya tapi mau trading for living. Habis ikut seminar A, habis ngambil robot A, lihat iklan di TV beli robot lalu udah langsung berpikir, besok gue langsung mau trading for living. Lu mimpi. Hidup terlalu indrang, bro. Nggak kayak begitu. Ya kan? Lu kalau semua kayak begitu nggak ada yang jadi pengacara. Bang Hotman udah nggak usah jadi pengacara, lu beli robot aja, Bang. Ya kan? Nggak ada. Trading itu susah. Jadi modalnya itu ya uang sampah. Lanjut. Kalau trading forex duitnya kemana? Dan kita tuh beli apa sih sebenarnya? Ini pertanyaan untuk yang pemula. Bagus. Duitnya kemana? Kalau saham kita tuh beli saham dapat sahamnya. Kalau kita trading saat ini, kita tuh trading di yang namanya over the counter market. Ini penjelasannya panjang. Ya, penjelasannya panjang. Kalian saya arahin ke belajartrading.co.id. Kalian trading belajar ke situ, tanya sama mereka. Tapi prinsipnya adalah yang kita beli adalah kontraknya dan kita membeli value-nya. Ya, jadi misalnya saya beli kontraknya, terus kemudian kalau harganya naik, saya langsung jual. Jadi nilai kontrak daripada futures itu. Nah, ini kan penjelasannya panjang banget. Bedanya gini, kalau saham, kalau kita trading di saham, waktu kita beli saham BRI, kita menjadi pemilik BRI dan kita tercatat nama kita sebagai pemegang saham BRI. Tapi kalau kita beli yang futures atau CFD, itu kita cuma beli nilainya doang. Jadi naik turun nilainya aja gitu. Bedanya adalah kalau kita ke money changer, kita dapat duitnya. Kalau ini nggak kontraknya. Jadi kayak kita ngebet lah, oke, ini bakal naik ke sini, gue beli sekarang. Yaitu apakah kita ada kepemilikan? Kita nggak punya kepemilikan, kita memang punya posisi kayak titip posisi bahwa kita percaya ini akan naik gitu ya, value-nya. Nanti lebih detailnya di belajar trading ya. Next. Nah, ini broker luar sama lokal lebih aman yang mana? Oke, itu sekaligus ada yang jawab rekomendasi untuk broker. Kalau mau
sukses dan mau ngikutin jejak saya, coba deh MRG Premier. Itu udah banyak yang ngomong MRG Premier. Tapi kalau misalnya mau jalan sendiri dan nanti mau ngerasain saya dihajar sama dulu broker-broker yang maling-maling itu sampai saya buatin video ciri-ciri broker nakal, ya udah silakan cobain. Tapi pertanyaannya adalah mau nggak rumahmu hilang, mobilmu hilang, istrimu hilang, suamimu hilang, kena makan sama broker-broker nakal? Mau nggak itu terjadi atau mau yang lebih pasti-pasti aja gitu loh, ya. Itu terserah. Kalau kalian mau coba ya cek aja. Nah, jadi kedua MRG akan masuk Bapepti. Iya, nanti bulan Juli ini sudah ada MRG Mega Berjangka, kita kerjasama sama Bapepti. Ya, mereka akhirnya bersalaman. Ada yang versi internasional, ada yang versi Indonesia. Kalian bebas pilih. Kalau yang versi internasional tentunya lebih sedikit lebih murah daripada yang broker di under Bapepti karena ada fee, ada PPh, ada PPN yang kalian juga mesti harus tanggung ya. Nah, bicara tentang pajak, kalau kita bicara tentang pajak, ya pajaknya sayang sekali di Forex ini belum ada PPh final. Undang-Undang 36 tahun 2008 seperti di saham, jadi masuk PPh 23. Jangan nyari free spread deh. Nggak ada free spread, zero spread. Kalau sekarang dia udah ngasih free com, zero spread, deposit pakai bonus, itu sudah jelas kasino, ya. Lu ngomongin tidak boleh haram trading forex, ya kan? Lu ngomong haram, tapi kelakuan lu trading di broker-broker yang jelas-jelas kasino, lu nggak konsisten, gitu kan? Cap, adakah broker free com, free swap, tapi nggak nakal nih, kalian dengar ya. Dengar baik-baik, gue ceritain deh. Logik kita dipakai. Broker, yang namanya broker di mana-mana nih broker, ya, di mana-mana. Broker itu dapat apa sih? Komisi kan? Komisi. Lu jadi broker rumah, lu dapat apa? Komisi kan? Komisi. Mau nggak lu jadi broker rumah tapi nggak dapat komisi? Nggak mau. Nyolong rumahnya. Ya. Pagarnya dicolong, bro, kacanya diambil ya kan? Dikurangin bintangnya. Nah, lu ambil deh gentengnya, lu ambilin bro, ya kan? AC-nya lu colongin gitu. Nah, kalian coba mikir, broker itu di mana-mana dapatnya komisi, sama makan dari spread, ya kan? Income broker itu ada 3, 1 komisi, 1 spread. Terus kemudian ada swap, ya kan? Terus kemudian ada yang broker sebagai liquidity provider atau market maker, berarti dia akan makan profit dan loss-nya nasabah, kan gitu. Sekarang kalau lu minta komisi kagak ada, swap-nya nggak ada, spread-nya nggak ada, terus dia mau makan dari mana? Emang lu pikirnya panti sosial? Coba lu jawab deh. Ya. Habis itu ada yang pertama kali deposit dapat 100% cashback. Udah deh, lu coba investasi di pasar saham Indonesia yang jelas-jelas pasar saham itu sah, legal, pasar saham Indonesia. Oke? Lu deposit, lu cari sekuritas, gue mau deposit 100 juta, gue minta cashback 100%. Cari kalau ada. Ya. Nggak bisa dong, nggak ada. Nih ya, sekali lagi ya, komisi lu mau, nggak ada. Spread nggak ada. Swap nggak ada, ya kan? Deposit minta bonus 100%, bro. Di surga mungkin adanya itu. Kita logik aja mikir, nggak peduli namanya apa. Ya gue nggak akan nyebut brand, terserah. Muridnya Astronaci mau pakai broker mana, itu urusan dia. Tapi yang saya jelasin ke kalian adalah apa adanya. Lu pikir, lu kan punya otak guys. Ya kan rich people, masa lu nggak bisa mikir? Ya, benar. Lah sebagai broker semuanya nggak ada, lu minta gratis, lu mau tradingnya begitu? Lu jangan keterlaluan bro kalau jadi trader kayak orang miskin. Itu namanya trader miskin, kagak mau bayar komisi, nggak mau bayar ini, nggak mau bayar itu, deposit minta ini, lu bikin broker sendiri aja, setuju nggak? Biaya operasional gimana? Iya, gua nggak habis pikir orang Indonesia otaknya aneh gitu loh. Terus kemudian kalau kita bicara tentang swap, ya swap ada yang free swap dan itu ditanggung oleh si brokernya sebenarnya. Terus ada yang tanya, MRG Premier komisi $30, yang MRG Trader Family $10, bedanya di mana? Bedanya adalah service dan fasilitasnya. Wajar dong. Lu nonton di XX1 sama XX1 Premier harganya ya mahal. Premier ada kursi yang bisa ditidurin, ya kan? Ada selimut. Coba bayangin, makanan bisa dianterin. Nah, kalau di MRG Premier edukasinya disupport Astronaci, terus apa lagi lu cerita dong?
Banyak sih, ada event itu kan, hadiah. Expert trader, ngikutin CT trader yang trading ya kan. Terus apa lagi? Sinyal ada, trading sinyal. Sinyal ada juga. Edukasi webinar siapa aja sih yang ngajak? Banyak dari CT juga banyak, dari Astronaci juga. Astronaci juga ada tuh. Jadi wajar dong, ya kan? Jadi jangan nanti lu trading di broker itu lu minta yang ngajar Astronaci, ya, yang minta Gemang ngajar, ya. Habis itu apalagi? Minta sinyal, tapi komisi nggak mau bayar, minta free shop dan seterusnya lu pergi aja deh. Gimana? Enggak, gua rampok duitnya. Kita rampok duitnya. Kita mikir yang bener gitu loh, ya. Nah, biasanya orang-orang yang kayak begini ini yang kena money game. Ya. Pemula-pemula yang pikirannya mau gratisan, mau semua murah, Hadiah. dapat hadiah. Lu kayak anak kecil yang diiming-imingin coklat, habis itu masuk dimakan lu mati. Ya bener nggak? Jadi itulah ya, kita mikir deh ke sana. Trading for living itu apakah impossible? Tergantung, tidak semua bisa terlahir sebagai trader yang trading for living. Itu aja, dan tidak harus trading for living. Nanti di curhat trader berikutnya deh ya, kita ngobrolin tentang itu ya. Oke. Semoga kalian bisa dengerin ya tentang logik cara memilih broker ya. Kalau sampai hari ini rich people kamu masih ada yang nyariin broker pakai bonus deposit dan seterusnya, lu udahlah, lu miskin, malu-maluin aja, lu nggak usah mas Raci lagi gitu ya. Lu pasti dimakan orang nanti ke depannya. Oke, next. Benar. Terus setiap pair cara analisanya sama atau beda? Beda. Atau Tapi dasarnya sama sih. Yang namanya kita nganalisa kan price action base. Ya, analisanya sih sama-sama aja. Analisa chart pattern, Fibonacci, cuma karakternya beda-beda dikit. Next. cara biar konsisten bisa belajar supaya nggak bosan belajar nih. Ya lu mau duit nggak? Iya kan? Gampang. Nih, saya kasih 3 formula ya. Saya kasih 3 formula nih. 1, knowledge, catat ya, 3 formula. Knowledge, courage, confidence. Knowledge itu pengetahuan, courage itu keberanian, confidence itu percaya diri. Oke? Jadi kamu harus punya 3 ini untuk bisa sukses, profit, dan tidak mati di market. Nah, knowledge-nya ya harus belajar terus. Tanpa knowledge kamu nggak akan punya keberanian. Karena lu nggak tahu di jalan itu nanti ada lubang di mana, nggak tahu. Tanpa keberanian ya kamu nggak akan punya kepercayaan diri. Gitu. Nah, sometimes ini kebalik. Bisa knowledge, confidence, courage. Ada yang kebalik. Tiap orang beda-beda. Ada orang tuh berani dulu baru dia percaya diri. Bodoh nekat. Bodoh nekat ya. Tapi umumnya knowledge, confidence, courage itu yang umum. Yang tadi saya ceritakan itu adalah sisi satunya lagi. Jadi kita harus punya pengetahuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan akhirnya itu bisa menghasilkan keberanian. Ya, oke, next. Next, gimana cara mengatasi greedy saat trading? Pengennya trading terus, gatel. Oke, ini ada yang nanya lagi, Pak Samsul Arifin tadi udah dijelasin ya, MRG Indo atau Family apa satu. Kita beda manajemen tapi satu grup. Yang MRG Premier under Astronaci, ya, itu. Oke, saya bingung gimana caranya join event di MRG. Oke, itu tugas. Nanti Ya, langsung coba nanti chat aja ya. Nanti saya kasihkan input kepada mereka supaya tidak membingungkan untuk itu. Oke, next. Terus Pak Gema udah jago analisa, apa masih belajar? Saya masih belajar kok. Apa? Macam-macam saya belajar. Bisa belajar tentang trading, saya bisa belajar tentang filosofi, misalnya ini. Saya Baca buku ya? baca buku, saya belajar tentang Tao gitu kan. Banyak lah. Intinya saya pelajarin semua yang bisa mendukung karena saya tuh tahu kelemahan saya di trading apa. Oh, saya kurang ini, saya kurang ini. Nah, dari beberapa kekurangan-kekurangan ini saya akan cari referensi untuk saya perbaiki. Jadi kalau kalian sendiri sudah tahu dirinya banyak kelemahan tetapi kalian tidak mau mengupgrade diri, ya sayang gitu kesempatannya ya. Habis pertanyaan? Ada yang ini trading for living, bisa nggak? Tadi udah kayaknya ada yang. Oke, trading for living itu tergantung apakah Anda siap menjadi seorang trader yang bisa trading for living. Saya akan bahas di kesempatan yang akan datang, tapi prinsipnya adalah kalau kalian mau trading for living, kalian harus punya skill mental semua udah top, prima semuanya, dan tidak harus Anda sebagai seorang trader yang bisa trading for living, nggak harus. Trading itu adalah salah satu alternatif untuk mencari income, bukan yang utama.
Ya, jadi profit seberapapun syukuri. Yang penting kita punya suatu pekerjaan atau source of income yang bisa menghasilkan dengan baik dan konsisten. Ya, jadi buat kalian semua, eh, pertanyaannya Pak Tejoliu, aduh sorry, Pak Tejoliu, boleh dong diulang lagi pertanyaannya apa? Ya tuh banyak tuh Bu Sri Rahayu. Jadi ini ada pertanyaan tentang CAT, DVD, MRC, silakan langsung hubungin ke nomor WA ngobrol ya please. Nanti bisa ngobrol agar bisa dijelaskan lebih oke. Terus kemudian cara untuk tidak greedy, Bu Sri Rahayu belajar tentang mind and psychology trading ke Astronaci Shop. Di situ saya ada provide video tentang psikologi trading. Coba deh order. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Malam ini Astronaci Shop cari mind and psychology trading atau langsung hubungin WA ya. Oke, ini pertanyaannya luar biasa. Sekarang udah 1.000 orang yang nonton. Mudah-mudahan pertanyaan yang tidak sempat dijawab bisa dimaafkan. Pertanyaan yang dari Pak Danu. Boleh diulangin. Oh ya, satu lagi nih sebelum ini. Tadi ada Pak Jimmy nanyain, lu masih pingin jadi pilot di airline nggak? Oh ya, itu untuk ya sementara ini dulu lah. Lu ngomong yang jelas, bro. Gimana sih? Kan soalnya ini juga kan, apa tuh namanya, emang COVID. juga. Nah, terus? Newsnya kan emang semua juga udah tahu sih, nggak perlu nanya juga udah tahu emang COVID airline industri aviation emang lagi turun. Oh. Jadi ya cari alternatif lain juga. Saya kan backgroundnya juga ada bisnis juga gitu. Jadi bisa dilihat lah, kalau misalnya yang satu turun ya kita kerjain yang lain. Kalau misalnya yang satu naik ya kita kerjain. Jadi kita lihat aja, nggak nungguin aja. Kalau nungguin terus ya Jadi nggak dosa ya, walaupun lu pilot tapi nggak di airline nggak dosa kan? nggak usah gitu. Yang penting duitnya ada kan, makin ganteng. Dan ini masih single ya. Siapa mau sama dia? Gua jual sekarang lu. Lu kalau sama Danu jadi trading advisor pribadi kan. Jadi kalau misalnya seorang pilot nggak jadi pilot, malah jadi seorang trader, ya. Iya. Itu oke. Demikian juga kalian belajar analisa, belajar trading, nggak harus trading for living. Lu kan jadi pilot, kita pilot, tapi saya nggak pilot for living. Saya punya bisnis 14 Day Pilot Flight Academy, Astronaci Aviation, ngurusin charter, ngurusin sekolah pilot, saya ngajar jadi instruktur. Tapi kan bukan flying for living. Kamu juga bukan flying for living. Itu sah-sah saja. Jadi kalau kalian trader tapi tidak trading for living juga nggak apa-apa, nggak ada dosa dan nggak perlu malu. Benar. Gitu loh, ya kan? Oke. Pak Danu gimana waktu itu kenal Captain dan trading tuh? Gimana lu jawab dong? Kenal di 14 Day waktu itu kan training kan ikut. Ini dia ini murid kita. Jadi dia udah punya license, terus kemudian kita ada program untuk ke airline ya waktu itu ya. Namanya Airline Pilot Integrated Training Airline Career gitu kan waktu itu ya. Airline Career waktu itu masih namanya. Sekarang kan kita udah Airline Pilot Transition Training namanya APTT. Dia join, habis itu nggak dapat kerja, ya kan? Karena memang waktu itu belum ada pembukaan, ya memang ya belum ada pembukaan, mau gimana? Tapi murid yang originally lulusnya awalnya dari commercial pilotnya 14 Day Pilot, mereka udah kerja semua. Kebetulan karena brother ini dulu bukan di 14 Day kan, Bukan, sekolahnya di California, terus ketemu, ya udah akhirnya, daripada lu nungguin airline, lu mau cari duit nggak? Nah, terus lu ngapain tertarik? Ya udah ke market dulu lah. Market dulu ya. Dan sekarang akhirnya nggak mau ya? Nggak apa aja lah. Apa aja. Oke. Dia nanya nih, kalau transaksi di forex bisa dipakai di saham? Nggak bisa dipakai di saham semuanya. Makanya ilmu astronaci itu all market sebenarnya. Ya. Nah tuh udah lengkap tuh tulisannya ya. Pak Winston, kalau trading cuma satu pair bagus nggak? Bagus kok. Nggak apa-apa, saya aja kebanyakan gold. Ya. Banyak banget sih sebenarnya yang kita bisa bahas dan saya senang banget. Kayaknya lebih enak ngobrol begini daripada bikin vlog. Tapi ya kalau 1 jam kan memang ada orang yang mau duduk nonton ya 1 jam. Kalau kita ini kenapa nih? Salam dari BMKG itu. Oh iya. Pernah chatting juga. Itu sempat ada loss di binary. Oh, di binary option. Oke. Pak Patrick Limbong, ini terakhir ya. Bagaimana pihak perusahaan menggunakan uang hasil jual saham? Apakah digunakan untuk operasional? Bagaimana mereka menghadapi trader yang dagang saham? Nggak apa-apa sih. Ya,
uang saham yang menghadapi trader yang dagang saham ya nggak apa-apa, namanya kan in and out aja. Kalau misalnya tradernya jual ya mereka beli, kalau trader beli ya mereka yang jual gitu aja. Ya. Brian Oscar lebih baik ke DVD Ultimate deh, karena itu adalah DVD yang sangat mendasar dan itu menjadi pola buat kalian sebagai fondasi trading, ya. Ya, yang baru join di E-Club, minggu depan kita mulai hunting lagi, dan pastikan video-video wajib kalian di e-learning diselesaikan ya, yang hari ini sudah di E-Club dan baru-baru join 1 minggu ini, karena minggu lalu kita habis profit gila-gilaan, kita sekarang istirahat dulu. Oke? Thank you semuanya, luar biasa, 1 jam 15, gak terasa 1000 orang lebih yang nonton, bagikan buat yang lain ya. Terima kasih. Pak Gema, kenapa sih yang forex sering loss ya? Karena marketnya rese, ya. Ya makanya kita cari market yang pasti-pasti aja lah. Gitu. Oke guys, tetap sehat, tetap semangat. New normal ini nanti kita akan bikinin video tentang new normal dan forecast ekonomi ke depannya bagaimana. Yang jelas tetap mencari ilmu karena ini bisnis akan makin sulit ke depannya. Kalian harus bisa segera make money dari trading, baik itu saham, forex, komoditi, dan seterusnya. Silakan hubungi nomor yang sudah diberikan, konsultasi sama mereka. Saya punya keinginan untuk belajar trading, saya ingin meningkatkan income saya punya modal lebih, ya, saya ingin mendapatkan income tambahan, bagaimana caranya? Jangan lihat profit besar kecil, mau dapat 500.000 dulu, mau dapat profit 1 juta, 10 juta, 200 juta, yang penting ada tambahan, ya. Belajar, dan semoga tetap sehat supaya bisa nongkrongin video-video astronaci yang lainnya. Thank you Danu, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di Curhat Trader. Tetap bersama Astronaci, Astronaci make you rich with astrologi trading.